Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya sama apa enggak nih? Boleh semua. Boleh sebagian ya? Oh, sesi yang benar lagi orangnya. Alhamdulillah. Wajahnya enggak lain sama yang tadi, Masya Allah. Wajahnya wajah solehah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadih burhanu al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi faj'al mujtama'na ghayat husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayaka al-jisami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada pimpinan Majelis Taklim As-Salamah Ibu Salma, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga panitia penyelenggara acara ini, Majelis Taklim As-Salamah. Saya ucapkan sekali lagi, tadi saya sudah ucapkan, saya sangat mengapresiasi daripada Majelis As-Salamah Hongkong yang luar biasa semangatnya, kompak acaranya, yang hadir semuanya di negara yang beda dengan negara Indonesia khususnya, yang muslim yang tidak terlalu banyak, namun alhamdulillah bisa mengumpulkan semua jamaah, bisa kompak, bisa solid, bisa sama-sama mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan nama Nabi besar Muhammad. Maaf, saya agak lemas ini dari tadi, kena AC di dalam, Masya Allah. Jadi agak ngantuk ini. Iya, dingin banget AC-nya, Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita karunia nikmat, yang dimana nikmat Allah ini gak terhitung. Rezeki yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sekedar material aja, bukan hanya sekedar uang. Namun hari ini kita bisa hadir, kesempatan duduk di masjid rumahnya Allah. Hari ini kita masih bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata salah seorang ulama sufi, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, selama ini aku salah. Ternyata selama ini aku bisa beribadah kepada Dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tiada lain adanya rasa cinta Dia kepadaku, yakni rasa cinta Allah kepada hambanya. Itu yang bisa membuat kita untuk beribadah kepada Allah. Maka subhanallah, ketika kita masih beragama Islam, artinya Allah masih memandang kita, Allah masih memberikan kesempatan, Allah berikan nikmat kepada kita semua. Nah, kalau saya lihat wajah-wajahnya, Masya Allah, sini solehah semua, insya Allah. Senyum-senyum pun nyengir-nyengir mulu. Ini jangan lama-lama ya. Alhamdulillah. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa filana
الفريقين من قرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى فنفعنا ببركته وهدنا حسنا بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Saya hadir kemari bukan cuma untuk hadir, namun insya Allah nanti mau bagi-bagi hadiah juga insya Allah ya. Ini ada hijab nanti insya Allah dibagikan oleh Ustaz ya. Alhamdulillah. Saya agak lemas tadi, udah mulai dari nanti soalnya ya. Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan lagi yang tadi sudah dijelaskan, di mana kita sudah sampai di bulan Muharram, bulan yang haram dimuliakan. Haram di sini artinya namanya adalah dimuliakan. Jadi dalam Islam itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada bulan Muharram, ada bulan Rajab, ada bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah karena apabila ada seseorang yang melakukan kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, nah ini hati-hati. Ada yang melakukan maksiat di bulan Muharram ini, maka dosanya pun juga akan berkali-kali lipat. Tapi saya yakin di sini masya Allah semua ibadahnya banyak ya. Sedangkan maksiat itu ada 2 macam. Yang pertama maksiat secara zahir yang terlihat, contohnya minum khamar, judi, atau zina dan seterusnya yang terlihat. Yang kedua ada yang namanya maksiat hati. Wah, hati dia suka ngomongin orang. Wah, ini kadang-kadang kita saya ngomong orang ya. Hatinya suka juga, masya Allah. Tapi kalau ngomong mana motor, matanya bermotor tuh. Nah, kalau kata ya, tiba suka ngomongin orang. Atau ada rasa iri, ada rasa dengki sama orang. Nah, ini yang namanya maksiat hati. Nah, ketika orang memiliki maksiat hati, hati-hati juga. Karena hati ini kalau kotor, maka dikatakan oleh para ulama, hati itu adalah
tempat di mana seseorang itu ma'rifat kepada Allah. Artinya kalau hatinya kotor itu mengganggu belajarnya dia. Misal hari ini kita hadir, ada guru kita misalkan tadi yang memberikan nasihat kepada kita, hati kita kotor, kita hadir dalam acara, tapi hatinya belum bersihin dulu, malah mikirin kejelekan orang lain. Nah, akhirnya di situ ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ma'rifat kepada Allah ditutup. Nah, ini yang hati-hati banget. Karena setiap seorang pelajar ilmu itu yang paling pertama harus dilakukan adalah membersihkan diri dia. Maka membersihkan diri itu gimana caranya? Yang pertama memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya berzikir ya? Setiap sholat kita selalu berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Udah, berzikir kepada Allah. Ditambah lagi setelah sholat. Setelah sholat, setelah rangkaian-rangkaian doa dan seterusnya, lagi jalan, lagi di rumah, lagi santai, aja pikir pada Allah. Di sana udah dikasih sama Allah. Nikmat dari Allah. Selagi kita masih bisa bernafas, ayo ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Maka hati-hati. Ada 4 kategori orang, kata Nabi SAW. Orang yang celaka. Yang pertama, qaswatul qulub, hati yang keras. Ini orang yang celaka nih. Hati yang keras itu hati yang selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nasihat susah. Ya, jadi orang kalau udah makin jauh Allah pasti jadi kasih nasihat kan susah, suka ngeyel gitu bahasanya. Nah, qaswatul qulub ini bahaya. Hati yang terhijab, ditutup. Hijab itu kan sebagai pembatas. Nah, ini hati yang tertutup ini bahaya nantinya. Ketika dia nanti beribadah, hatinya juga nanti dia kembali lagi ke maksiat hatinya dia. Susah dinasihati oleh orang. Dia melakukan dosa. Akhirnya dia bodo amat aja sama dosanya. Nah, ini qaswatul qulub. Ini yang pertama, hati yang keras. Yang kedua, ainul jumun, mata yang gak pernah menangis melihat keadaan saudara-saudaranya. Misal, ini contoh paling mudahnya sekarang ada nih. Teman-teman kita, sahabat kita di Palestina. Saudara kita, saudara seiman, muslim, bermuslimah. Tapi kita gak pernah ada rasa sedih di malam mereka. Gak ada rasa pengen, ya Allah, atau mendoakan mereka. Nah, ini hati-hati. Ainul jumun, mata yang gak pernah itu menangis. Dalam artian menangis di sini artinya kita gak pernah sedih itu melihat ada saudara kita yang kesusahan. Ini hati-hati. Yang ketiga, al-hirs. Yang ketiga, tulul amal. Tulul amal ini berangan-angan, halu kalau bahasa sekarangnya. Masya Allah. Lihat di Instagramnya, saya contoh mudahnya aja ya. Contoh mudah kan saya ketawa ya. Lihat dalam postingan, Masya Allah. Ini yang bukan mahram, yang perempuan misalkan. Lihat yang laki. Wah, keren ya, keren. Soleh luar biasa. Katanya saya jadi punya suami kayak dia. Astagfirullah. Halu akhirnya mikirin hal-hal yang gak baik-baik. Atau sampai berhalusinasi bla dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Umat Islam jangan sampai kayak begini. Banyak halusinasinya, halunya banyak, berangan-angannya banyak. Atau contoh yang lain, misalkan pengen jadi orang sukses, tapi gak ada usahanya. Gak pengen berusaha, gak semangat. Gimana dia pengen jadi orang sukses? Cuma berangan-angan aja. Atau pengen jadi orang yang alim. Gimana pengen jadi orang yang alim? Kalau dia gak belajar ilmu, kalau dia gak ada pengen dekat sama Allah, kalau dia gak beribadah sama Allah. Nah, ini kan berangan-angan. Akhirnya dia cuma pengen jadi orang alim, tapi gak mau belajar. Pengen jadi orang sukses, gak ada usaha. Pengen dapat jodoh yang soleh, ya. Pantaskan diri dulu. Kita sendiri jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati juga ya. Jadi ada satu pepatah mengatakan jodoh itu cerminan diri kita. Ya. Saya mau bahas jodoh, males ya. Bahas jodoh. Ya, tapi saya katakan untuk wanita jaga diri baik-baik.
jaga harga dirinya gitu baik-baik. Kadang kalau kita di sosial media kan dia itu terlalu apa ya, terlalu apalah pokoknya namanya itu, terlalu berlebihan. Misalkan punya idola laki tapi terlalu berlebihan gitu, sehingga menurunkan harga diri seorang wanita. Nah, ayo, wanita tuh bagaikan permata. Wanita bagaikan permata. Sebaik-baiknya permata pasti ada tutupnya dong. Kalau masa ditunjukkan gitu aja nggak mungkin. Nah, ayo jadi wanita yang seperti itu. Seperti Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sayyidatuna Khadijah itu beliau sebelum menikah dari Nabi SAW, beliau diberikan julukan orang yang suci, wanita yang suci. Itu pada saat zaman jahiliyah. Beliau udah zaman jahiliyah udah diberikan julukan seperti itu, wanita yang suci. Bayangin, gimana hebatnya Sayyidatuna Khadijah itu. Sampai akhirnya Sayyidatuna Khadijah memang pada saat itu beliau adalah seorang pengusaha, umurnya adalah 40 tahun, seorang janda. Tapi beliau luar biasa. Dia waktu itu butuh seorang laki-laki memang untuk mendagangkan barangnya beliau keluar dari kotanya. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu mau melamar kerja. Pergilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke sana. Dilihat itu Rasulullah rajin, Rasulullah hebat, peka dan seterusnya dalam pekerjaannya. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah jatuh cinta kepada beliau. Ini kan luar biasa. Sayyidatuna Khadijah wanita yang suci mendapatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita ambil contoh. Maka sebaik-baik idolanya wanita yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah atau Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kesederhanaannya, kehebatannya, berdakwahnya, mendukung ayahandanya beliau. Subhanallah, Sayyidatuna Khadijah sama Sayyidatuna Fatimah ataupun juga Sayyidatuna Aisyah, semuanya yang berdekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tadi sampai 3, sekarang yang keempat. Yang keempat al-hirs. Al-hirs ini artinya tamak, rakus. Wow, saya mau jadi milioner, ya. Udah dikasih milioner, pengen jadi bilioner. Sebenarnya gak jadi masalah, kalau begitu gak jadi masalah ya. Namun kan jadi masalah itu kalau dia punya rasa dalam dirinya tuh tamak, rakus. Ini udah dikasih Allah, tapi dia mau lagi, dan akhirnya gak bersyukur sama Allah. Kan rakus, tamak. Udah dikasih, apa misalkan, udah dikasih pekerjaan yang satu ini misalkan, udah enak, udah nyaman, masih kurang rasanya, masih kurang rasanya dan seterusnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4, ingat baik-baik. Orang yang celaka, qaswatul qulub, ainul junud, turul amal, dan al-hirs, hati yang keras, mata yang tidak pernah menangis atau sedih melihat penderitaan saudaranya. Yang ketiga tadi turul amal, halu, berangan-angan, selalu berangan-angan saja. Dan yang terakhir adalah tamak. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap di antara kita ini pasti melakukan kesalahan. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Sudah pasti. Makanya kenapa dulu Nabi mengatakan al-imanu huwa yazidu wa yanqus, iman itu terkadang naik, terkadang turun. Itu manusia begitu. Pasti. Hari ini Masya Allah ibadahnya bagus. Besoknya ada ngakuin kesalahan. Naik, turun, kayak main apa namanya tuh? Ayunan. Layangan, bisa gitu. Tapi kan kita berharap berusaha selalu naik gitu ya. Jangan selalu pengen turun aja, pengen naik, usaha. Nah, ada tiga cara dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak yang ini insya Allah bisa kita bawa pulang. Yang pertama, ini bagaimana caranya seseorang itu bisa makin dekat sama Allah. Artinya yang dulu sekarang. Yang pertama, takhalli. Ini dalam ilmu tasawuf. Takhalli ini artinya melepaskan, menjauhkan. Dulu kita melakukan dosa, dulu kita melakukan kesalahan, udah lepas, jangan dipikirin, jangan sampai kita jadi kepikiran. Kalau nggak bisa, berarti lebih perbanyak kesibukan yang lain. Contoh, tadi
udah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Biar makin semangat. Jadi lisan itu, ucapan hati kita itu selalu kepada hal-hal yang baik. Karena orang kalau sampai dia berpikiran aneh-aneh, ya berpikiran aneh-aneh juga yang gak baik. Nah, ini yang pertama tadi, yaitu takhalli, melepaskan. Yang dulu, yang lama itu lepaskan. Masa lalu, masa lalu itu pahit. Nah, ingat baik-baik. Makanya sering-sering minum kopi pahit. Biar tahu kalau hidup itu nggak selalu manis. Ah, udah, saya mau bahas lebih itu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Baik. Nah, tadi takhalli, lepaskan. Yang dulu, yang lama, lepasin. Punya maksiat, punya hal-hal yang gak baik, kesalahan, lepaskan yang dulu. Sekarang jadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, tahalli. Tahalli itu menghiasi diri. Nah, ini tadi bisa ada jawabannya. Menghiasi dirinya dengan apa? Lakukan hal-hal yang baik, beramal, sedekah, bertemu silaturahmi dengan yang lain. Nah, lalu juga memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ini hiasi diri dengan hal-hal yang baik. Membaca Al-Quran. Nah, ini bisa membantu dia makin dekat pada Allah. Yang ketiga, ini yang terakhir adalah tajalli, yakni ini adalah puncaknya kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dekat sama Allah. Dia selalu mengatakan hidupku untuk Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerja bisa juga jadi ibadah. Kalau niatnya yang baik, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua tergantung dengan niatnya. Niat bekerja, ikhtiar, usaha di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahala buat kita. Nah, subhanallah. Allah itu maha baik. Apa-apa aja kalau kita niatnya baik bisa jadi pahala. Allah maha baik. Beda sama manusia ya. Manusia beda, makanya jangan berharap sama manusia. Baik. Berharap kamu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat apa enggak ini? Ada, saya kasih pertanyaan lagi. Yang bisa jawab dikasih hijab ini dari Sabta ya. Siap? Ini kayak jual beli di nego. Sebutkan kesusahan. Nabi yang membuat, jangan buat kapal Nabi Nuh itu. Nabi tadi sudah dijawab. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Semua. Siapa yang mau pilih salah satu nggak boleh. Ulang. Bacakan surah. Yang pertama, bacakan surah Ad-Duha. Silakan ibu berdiri. Silakan. Ya. Yang kedua, sekali aja ya biar lebih cepat ya. Langsung aja. Bacakan belum surah belum disebut. Surah At-Tin. Allah. Tadi udah yang ini. Nah, saya masih ingat. Masih inget. Tolong silakan. Baca dari sini sebentar. Bacakan surah Al-Insyirah. Al-Masyarah. Silakan aja teman. Baik, silakan maju depan. Masya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Baik, silakan. Mulai dari kakaknya ini apa? Surat apa? Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Masya Allah. Boleh silakan. Silakan terima dipakai mudah-mudahan makin rajin ibadah insya Allah ya. Dipakai hijabnya habis ini. Foto dulu, Bib. Gini, Bib, tangannya gini. Ya, Satu, dua. Lagi satu, dua. Oke. Alhamdulillah. Sip. Silakan ibu maju. Sholat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Masya Allah. Allahumma hamdul Quran. Bapak silakan terima. Siap. Foto. Gini, Bu. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Bacakan surah Al-Insyirah Al-Masyrah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله. Masya Allah. Allahumma hamdul Quran. Silahkan diterima untuk ibu ini. Oh, ambil HP. Kesempatan. Silakan. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih banyak mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kok terlalu dua, Bib. Oh. Ini pada yang timbang ada masih banyak katanya. Ini nanti masya Allah. Baik, dua lagi. Sebutkan. Nah, sebutkan siapa anak dari Nabi Muhammad. Ada. Sebenarnya saya minta tadi semuanya. Jangan dijawab. Tapi sebutkan 3 saja. Silakan. Silakan maju ke depan ini. Satu lagi sebutkan 5 sahabat. Silakan maju ke depan. Silakan ini. Yang pertama sebutkan 3 anaknya Nabi Muhammad.
Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ruqayyah, ya betul, udah cukup. 3 berarti Sayyidina Ruqayyah, Sayyidina Ruqayyah, terus Sayyidina Fatimah, sama Sayyidina Ibrahim. Betul, Masya Allah, Alhamdulillah. Sayyidina Fatimah, Masya Allah. Hah? Ya, silahkan kakaknya satu lagi. Oh, dia dulu. Ini saya udah agak komplain ini. Hari Sabtu saya. Oh, diterima untuk ibunya. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Siap, alhamdulillah. Kami nabi. Silakan untuk ibunya sebutkan 3 sahabat Nabi. Utsman bin Affan, Tadi 5. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Satu lagi. Siapa yang bebas? Sa'ad bin Waqqas. Saat bin Abi Waqqas. Iya, Kenapa? Waqqas. Saya tahu kenapa jawab itu. Karena dekat dari sini. Masya Allah, betul. Alhamdulillah, silahkan. Di Cina ya kalau salah ya. 1, 2, lagi. Iya. Sudah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah diri kalian. Apa-apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Maksudnya bekal untuk akhirat apa yang disiapin. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan di dalam ayat Al-Quran yang lain selalu disebutkan wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini terbagi menjadi 2. Takwa zahir, takwa batin. Menurut Imam Al-Ghazali. Takwa zahir ini ibadahnya kita. Salat, zakat, dan juga yang lain haji. Itu takwa zahir. Takwa yang secara terlihat. Tahu arti takwa ya? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, takwa ini yang pertama takwa zahir yang terlihat, sholatnya kita, zakatnya kita, haji dan seterusnya yang terlihat. Namun ada yang kedua namanya takwa batin. Takwa batin itu hatinya dia selalu ingat Allah, hatinya dekat sama Allah. Ketika ibadah, ketika sholat bukan cuma gerakan aja, sholat kami bacaan yang begitu, enggak. Ketika dia sholat, bacaannya diperhatikan, gerakannya diperhatikan. Ketika dia sholat, hudur qalbi, hatinya hadir. Jadi sebagaimana dalam kitab Risalatul Jamiah ini dijelaskan tadi, hati itu harus hadir ketika sholat. Jangan lagi mikirin sinetron lagi sholat. Sholatnya kemana-mana pikirannya ya. Pikirin, besok saya masuk apa enggak dikerjain. Enggak, jangan. Hatinya harus hadir. Sholat karena kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa sih orang yang bertakwa ini? Dan apa? Orang yang bertakwa ini apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Terus gimana kita nih? Kita hari ini udah sholat. Bulan Ramadan kita puasa. Zakat, mari zakat. Apakah semua ini sudah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa atau belum? Jawabannya belum.
ini masih proses. Jadi sampai nanti, sampai hari akhir, ini semua proses. Gak ada yang namanya kita udah dicap sebagai orang bertakwa, belum. Ketika nanti sampai kepada hari akhir, ketika amal-amal kebaikan kita dan amal buruk kita udah bakal dihitung, di situ kita dicap sebagai orang bertakwa atau tidak. Alhamdulillah, paling bertakwa paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga cara lain. Gimana caranya seorang hamba agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebenarnya ini sangat mudah. Yang hari ini kita lakukan sudah termasuk, yakni mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Allah mencintai kalian, dikasih bonus lagi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya kalian. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan", apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, nada Jibril. Malaikat Jibril itu dipanggil. Ini kalau Allah suka sama seorang hamba. Malaikat Jibril dipanggil, kemudian Allah mengatakan, "Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia." Malaikat Jibril senang sama ini hamba. Akhirnya mencintai ini hamba sebagaimana Allah tadi katakan. Kemudian malaikat Jibril menghampiri lagi penduduk langit. Malaikat Jibril menghampiri penduduk langit lalu mengatakan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia." Maka hamba ini dicintai oleh semua penduduk langit, maka juga menerima daripada penerimaan yang besar daripada penerimaan dari orang-orang yang ada di langit. Subhanallah. Ini apabila seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayatnya dilanjutkan, kalau Allah cinta sama kita, diampuni dosa-dosanya kita. Ini Allah cinta sama kita luar biasa. Nah, habis dipikir, Allah kalau cinta sama kita, ampuni dosa-dosa kita. Maha baiknya Allah seperti itu. Sayangnya Allah sama kita. Kasih sayang yang sangat besar. Kita banyak dosa. Allah masih mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hamba saya yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri. Bayangin, banyak dosa melampaui batas pada diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Baiknya Allah. Kita banyak dosa masih diingat. Coba kalau bukan manusia, lain kan? Kita kesalahan, diingat kesalahan kita. Padahal harusnya manusia itu selalu mengingat kebaikan temannya. Itu manusia. Makanya ketika ada orang yang meninggal, kita selalu mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan yang telah mati di antara kalian, orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Artinya ketika hidup harusnya kita mengingat kebaikan orang, bukan ingat keburukan orang lain. Itu dulu Nabi yang mengatakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi caranya fattabi'uni, ikutilah aku yaitu Rasulullah. Ikuti gimana caranya ya? Apakah ikutin saya harus main TikTok ya kan? Terus segala macam, kirim-kirim video-video. Boleh kirim video dakwah nggak jadi masalah ya. Jadi ada orang yang perspektifnya main TikTok ya nggak boleh, boleh aja silakan. Mau main-main silakan. Bahkan kalau pengen lebih baik lagi, kirim video-video kebaikan-kebaikan ulama, video-video guru kita, itu kan jadi dapat pahala juga, nasihat-nasihat. Alhamdulillah. Nah, gimana cara ngikutin Nabi? Yang pertama, udah paling mudah. Yang paling pertama, ayo kita kembali membaca kembali sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampai bingung. Jadi di TikTok itu ada challenge tantangan. Coba kamu sebutin. Jadi Masya Allah, kalau di sini semua pada tahu. Padahal di Hong Kong ya. Ini di Indonesia masih muda bahkan. Udah balik. Coba kamu sebutkan
Misalnya contoh, waktu itu saya lihat videonya, sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Kemudian 5. Tidak hafal sama sekali salah satu. Kan harusnya apa? Minimal 1 harus apa? Masa dia nggak tahu? Udah kadir, ya, beragama Islam. Tapi kok nggak tahu? Kan asing bagi dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayang. Ternyata masa kecilnya jauh dari agama. Ada lagi challenge, bacakan ayat Al-Quran. Ayatnya surat pendek, juz 30. Ya tadi kan juz 30. Dia nggak apa. Padahal surat tadi, mungkin kalau itu udah SMA gitu. Tapi nggak apa, kan sayang. Jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hati-hati. Kok bisa jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beragama Islam, mengaku agama Islam, tapi asing dengan kekasihnya sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah sepatutnya kita tiap harinya kita mengingat beliau. Betapa kurang ajarnya kita. Ketika beliau mau meninggal dunia, beliau masih memikirkan umatnya. Bukan cuma umat yang ada pada saat itu. Sampai sekarang dipikirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengetahui keadaannya kita masing-masing. Tapi kalau kita lupa sama Nabi, sedangkan Nabi selalu ingat sama kita. Nah ini betapa kurang ajarnya kita. Nah, ayo kita kembali melihat daripada sirah-sirah kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan pedoman, jadikan tuntunan di dalam kehidupan kita. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang Arabi, orang Arab Badui. Ketika Nabi sedang menjadi khatib, ketika hari Jumat, beliau bertugas sebagai khatib pada saat itu. Beliau lagi berbicara, tiba-tiba ada Arabi menarik jubahnya beliau, tiba-tiba ditarik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah dia lagi jadi khatib pada saat itu, bertugas menjadi khatib. Ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi ya Rasul? Sebelahnya ada sahabat Nabi, dikasih isyarat, duduk. Akhirnya selesai rangkaian sholat Jumat. Akhirnya Rasulullah mencari, mana tadi Arabi yang nanya itu? Sahabat saya yang nanya Fulan bin Fulan tadi. Ini ya Rasul, ketemu. Ketika ketemu, Rasulullah bertanya kembali. Wahai sahabat saya, kenapa engkau bertanya demikian? Emangnya sudah apa yang kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Apa yang sudah kamu siapkan? Ini Arabi mengatakan, ya Rasulullah, ibadahnya saya tidak seperti orang-orang soleh ya Rasulullah. Sholatnya saya, zakatnya saya, puasanya saya tidak seperti orang-orang soleh ya Rasul. Tapi ada satu ya Rasul. Apa? Kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam hatiku ya Rasul. Maka ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dia cintai. Cinta sama Rasul, kita yakin bakal berkumpul sama Nabi. Cinta sama orang soleh, yakin kita berkumpul dengan orang soleh. Cinta dengan orang-orang aulia, wali-walinya Allah yang dekat dengan Allah, kita bakal berkumpul sama mereka nanti. Harus yakin dengan usahanya kita, dengan ibadahnya kita, dengan ketakwaannya kita dan seterusnya. Nah ini sinilah yang bisa kita ambil. Fattabi'uni, ikutilah aku, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, ahibbullah lima yurdukum min ni'ami. Cintailah Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Cinta sama Rasul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kasih